Halo, hari ini kita akan belajar mengenai cermin cekung. Jadi cermin cekung adalah cermin lengkung yang permukaan pemantulnya melengkung ke dalam seperti bagian dalam sendok. Nah, inilah gambar ketika kita memegang cermin cekung. Pada jarak tertentu kita seolah tidak kelihatan memang, dan bahkan apa yang terlihat di dalamnya seperti terbalik. Cermin ini bersifat konvergen, yaitu memantulkan cahaya ke satu titik fokus. Jadi sifat dan karakteristik cermin cekung itu, dia memfokuskan cahaya yang dipantulkan ke satu titik. Nah, cahaya ini biasanya adalah cahaya yang dari jauh, jadi sinarnya sejajar gitu, ngumpul itu dikumpulkan, dikumpulkan ke satu titik, namanya titik fokus. Kemudian dia dapat membentuk bayangan nyata, maksudnya bisa ditangkap layar, atau maya yang hanya terlihat di belakang cermin, tergantung dari posisi benda. Jadi bisa memperbesar atau memperkecil bayangan. Tidak seperti cermin datar yang ukuran bayangannya sama dengan ukuran bendanya. Contoh penggunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada reflektor atau pemantul, lampu mobil, senter, dan lampu sorot. Ya, jadi dia itu di dalamnya ada permukaan yang cekung, tujuannya adalah memantulkan, jadi pantulannya itu lurus. Kemudian cermin rias, atau mungkin lebih sering lihat cermin gigi ya, yang dipakai oleh dokter gigi untuk membesar bayangan agar terlihat lebih jelas dan bisa dirawat. Kemudian bisa juga untuk teleskop ya. Jadi teleskop itu ada yang pakai pembiasan atau pakai lensa, ada juga yang pakai cermin cekung tepatnya. Nah, kita perlu belajar 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Oke, bagiannya dulu ya. Ini cermin cekung, ini bagian yang depan cermin, ini belakang cermin. Ini namanya sumbu utama, titik fokus, 2 kali fokus. Ya, atau bisa disebut sebagai jari-jari kelengkungan. Nah, kalau misalkan di sini tambahkan O, berarti ini adalah pusat, titik pusat kelengkungan. Kalau ini sampai sini, jari-jari kelengkungan cermin. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus dan bukan tempat lain. Kalau sinar datangnya ke fokus, mau dari bawah, mau dari atas, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Tapi kalau dia dari 2 kali fokus kayak gini ya, dia ke sana sinarnya mantul lagi ke tempat yang sama sampai bablas ke belakang situ. Oke, gimana cara pakainya? Kayak gini. Misalkan ada soal, kita taruh aja sembarang ya. Tadi F, ini M, di mana O ke F, F ke M ukurannya sama, sedangkan di belakang M bebas aja, mau panjang juga nggak masalah. Misalnya bendanya ada di sini, kita pakai sinar yang pertama tadi ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ke titik fokus. Kita butuh 2. Kemudian dari ujungnya ini kita, oh ya, asalnya dari mana gini sebenarnya. Suatu benda bisa terlihat kalau dia itu, misalkan dari sumber cahaya dulu ya, ada matahari gitu ya. Kemudian ada bendanya ini ya. Maka ketika dia kena sinar matahari ini, tergantung warnanya, dari sini maksudnya, tergantung warnanya, dia akan memantulkan ke segala arah gitu. Nah, makanya, oh ya, yang sesuai warnanya ya, misalkan dia warnanya merah, maka warna lain diserap, warna merah itu dipantulkan ke segala arah. Nah, makanya kita ambil analogi seperti itu. Dari ujung panah ini, dia sebenarnya ke segala arah, tapi ada 2 yang teratur. Ini ke fokus, dia dipantulkan sejajar sumbu utama, mengikuti rules yang tadi ya. Kemudian di titik ini ambil aja garis seperti ini, sehingga ini bendanya, ini bayangannya. Dan bayangan yang seperti ini dikategorikan sebagai bayangan yang nyata, karena di depan cermin bisa ditangkap layar, beneran bisa. Kamu harus praktikum supaya kamu lebih ngerti. Dia terbalik dari benda aslinya dan dia diperbesar. Kelihatan kan? Lebih besar atau lebih tinggi dari benda aslinya. Oke, rumus jarak fokus cermin cekung, ada yang pakai SO atau S, buat saya nggak masalah. Ada yang pakai SI atau S aksen, sama saja. Rumus jarak fokus cermin cekung, 1/F sama dengan 1/S. S itu adalah jarak benda ke cermin tambah 1/S aksen, jarak bayangan ke cermin. Oke, fokusnya itu F, dan semuanya dalam senti biasanya. F ini positif untuk cermin cekung,
dan nilainya negatif untuk cermin cembung. Nanti akan belajar di lebih lanjut ya. Jika S aksen positif, itu bayangannya nyata terbalik di depan cermin, terus pakai. Kalau S aksennya negatif, sorry ya tadi S aksen maksudnya. S aksennya negatif, bayangannya maya tegak di dalam atau di belakang cermin. Sedangkan perbesarannya berapa kali lipat bisa dicari dengan ini ya. S aksen per S. Ini sebenarnya nggak perlu mutlak ya, karena tinggi bayangan itu tidak akan negatif. Jadi kayak gini lebih tepat ya, sama dengan H aksen per H, S aksen per S, tapi pakai mutlak. Artinya kalau ada negatif tidak usah dimasukkan atau tidak usah diperhitungkan. Jadi M-nya itu nggak ada yang negatif. Gitu ya. M itu adalah kalau lebih kecil dari 1 pun itu nggak akan 0 gitu ya, pecahan. Ya, tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Kalau M-nya lebih besar dari 1 diperbesar. M-nya lebih kecil dari 1 misalkan berapa? Setengah gitu ya. Itu diperkecil. Kalau 4/3 gimana? Ya diperbesar karena lebih tinggi atau lebih besar dari 1. Yuk kita ke latihan soalnya. Seorang dokter gigi menggunakan cermin cekung saat memeriksa gigi pasien karena nyata terbalik, mengurangi intensitas cahaya, membentuk bayangan maya dan diperbesar. Meskipun ini bisa, bukan ini yang dicari yang ini. Oke, soal nomor 2. Lampu depan mobil menggunakan reflektor berbentuk cermin cekung agar tadi ya memfokuskan mana nih? Memantulkan cahaya ke titik fokus lalu menyebarkan lurus ke depan, memantulkan cahaya ke titik fokus lalu menyebarkannya lurus ke depan. Ini paling tepat ya. Berikutnya, alat-alat berikut menggunakan cermin cekung kecuali ini pakai, ini pakai, ini pakai, ini enggak, ini cermin datar nih ya, periskop. Seorang siswa berdiri di depan cermin cekung dan melihat bayangannya dari wajahnya nampak lebih besar serta tegak. Hal ini menunjukkan bahwa yang maya tegak diperbesar itu kalau dia ada di antara O dan F ya. Mana sih tadi maksudnya gini loh. Ini O, F, ini 2F ya. Kalau di sini ini maya tegak diperbesar. Boleh diapalin sih. Nanti kalau sudah gambar-gambar juga biasa ya. Tapi bolehlah. Kalau di sini nyata terbalik diperbesar. Apalagi kalau udah praktik lebih ngerti lagi. Di sini nyata terbalik diperkecil. Yang di F itu nggak ada. Kalau 2F persis ya, itu jadinya unik tuh. Nyata terbalik, jadi nyata pasti terbalik ya. Sama besar. Oke. Kalau diperbesar dan kelihatan di cermin dan tegak, sudah pasti di antara O dan F. Jadi titik fokus dan titik pusat kelengkungan ya. O dan F di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, patokannya ini tadi ya, maya tegak diperbesar, nyata terbalik diperbesar, nyata terbalik diperkecil. Yang di sini nyata terbalik sama besar. Kalau kita hafalin, kita bisa jawab kayak gini tanpa harus ngitung. Misalnya ini bendanya di sini ya, di belakang M ini pasti nyata terbalik diperkecil. Udah gitu aja. Coba lagi, coba deh. Nomor 6 itu juga sama nih ya. Bendanya di sini. Ini fokusnya 10, berarti ini ke sini 20 ya. Dia ada di ruang antara F dan M. Berarti ini tadi apa? Nyata terbalik diperbesar. Ya, kalau bingung lihat aja yang di bagian ini. Gitu ya. Kita masuk ke soal perhitungannya. Seorang siswa menggunakan cermin cekung dengan jarak fokus 10, itu positif ya, cekung itu. Tepatnya cermin cekung ya, kalau lensa cekung beda lagi. Untuk melihat bayangan sebuah benda yang diletakkan pada jarak 30 cm, berarti itu S saja. Letak bayangannya, saya langsung aja ya, 1/X aksen itu rumusnya 1/F kurangi 1/S. Ini cuma dibolak-balik dari rumus yang ada di slide depan tadi. Kita masukkan 1/10 kurangi 1/30. Ini 1/S aksen ya, jangan lupa. Aksen. Samakan jadi 30, berarti ini perlu dikali 3. Sehingga 1/S aksen sama dengan 2/30 alias 1/15. S aksennya dibalik. 15 cm. Positif ya.
Berarti dia nyata terbalik di depan cermin. Kebetulan pilihannya cuma satu. Nomor 8, sebuah lampu ditempatkan 40 cm di depan cermin cekung, berarti itu S. Yang memiliki jarak fokus 20 positif 20 cm. Letak bayangan yang terbentuk adalah, ini sebenarnya nggak usah ngitung, bisa pakai gambar tadi ya. Kebetulan bisa gitu. F ini 2F gitu ya. Ini kan 20, ini 40 kan, pas di sini kan. Nah, bendanya tepat di 2F. Tadi kita punya hafalan kan? Nyata terbalik sama besar. Sama besar tuh kan, sama besar. Berarti kan ukurannya sama nih. 40 pasti jawabannya ini, 40. Pengen hitungan? Boleh. 1/S aksen sama dengan 1/F kurangi 1/S. Berarti 1/20 kurangi 1/40. Samain jadi 40. Berarti ini perlu dikali 2 sehingga 1/40 ya. S aksennya berapa? 40. CM positif berarti di depan cermin. Tuh, bisa. Oke, sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus 8 cm. Jika sebuah benda diletakkan pada jarak 24 cm, berarti ini S-nya 24 cm. Perbesarannya berapa? Berarti S aksen dulu berapa, baru bisa perbesarannya berapa. 1/S aksen adalah 1/F kurangi 1/S, berarti 1/8 dikurangi 1/24. Berarti kalau dijadikan 24 semua, berarti kali 3 ya. 3/24 dikurangi 1/24. Sehingga itu hasilnya 1/S aksen adalah 2/24 alias 1/12. Sehingga S aksennya adalah 12. Perbesaran adalah S aksen bagi S dalam mutlak ya. Berarti 12 cm dibagi bendanya 24 cm. Ada negatifnya sebenarnya nggak ngefek ya. Ketemunya adalah setengah. Jadi perbesaran bayangannya adalah setengah kali. Oke, soal terakhir di video kali ini. Sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus 10 cm. 10 cm. Dan sebuah benda dengan tinggi, berarti tinggi benda itu H, 5 cm, diletakkan 12 cm di depan cermin, berarti itu S. 12 cm. Tinggi bayangan ini dibentuk. Kita perlu cari X aksen. Kita cari M aja biar full sekalian. Jadi nggak usah pakai perbandingan. Dan H aksennya berapa? 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Berarti 1/10 dikurangi 1/12. Kita jadikan 60 aja ya. Supaya jadi 60 kali 6. Supaya jadi 60 kali 5. Sehingga jadi 1/60. S aksennya ketemu 60 cm. Perbesarannya adalah S aksen bagi S dalam mutlak, berarti 60 cm dibagi 12. Berarti ketemunya adalah 5 kali. H aksen itu bisa aja langsung pakai ini, M kali H aja. Berarti perbesarannya adalah 5, tingginya adalah 5. Berarti ketemunya adalah 25 cm.